Selamat datang kembali di Musuh Media, teman kamu belajar coding. Pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas sedikit tentang apa itu React. Kemudian kita juga sudah mencoba sedikit untuk merender ya. Merender supaya kita tahu bagaimana React ya, under the hood ya, itu berjalan. Sesuai janji sebelumnya, kita akan membahas merefresh ya. Merefresh mungkin teman-teman sudah lupa ya, karena IS6 ya atau ECMAScript 6 ini erat hubungannya dengan React ya. Jadi kita akan sedikit membahas dan mengingat-ingat IS6 ya sebelum kita melanjutkan tutorial React kita. Baik, silahkan ya teman-teman mengikuti ya. Kita buat satu file. Saya beri nama di sini is6.js ya. Jadi kita akan membahas ya dan mengingat-ingat seputar ECMAScript ya. Mungkin yang pertama adalah kelas ya. Kalau di ECMAScript 5 ya, ketika kita membuat misalnya kelas person ya, objek kelas ya, dia konstruktornya memiliki parameter ID, kemudian first name misalnya, first name, last name, this.id. Keyword this teman-teman sudah paham lah ya. Dia merefer ke objek ya, instance objek dari person ya. Jadi this ID adalah milik dari instance person, sedangkan ID yang di sini adalah ID yang dari parameter ya. Kemudian this first name sama dengan first name, this last name sama dengan last name. Nah, ketika kita akan membuat metode ya untuk si person, pada ECMAScript 5 ya, kita melakukan seperti ini ya. Person.prototype ya. Misalnya get full name ya, get untuk mengambil full name dari instance persons-nya nantinya, get full name. Sama dengan dia function ya. Oops, sorry di sini tidak usah ada parenthesis seperti ini. Return this.first name, kita kasih spasi ya, this.last name. Seperti ini ya. Ketika kita akan membuat metode ya, kita menggunakan person.prototype ya, terus nama metodenya. Coba kita instansiasi ya untuk kelas person ini pakai keyword var ya, var misal Uri new person, kita masukkan parameternya ya, ID misal 1, kemudian first name Urianto, last name Musobar, console.log uri.getFullName ya. Kita simpan, kita jalankan dengan node ya, node. Oke, kita dapat full name ya, Urianto Musobar ya, dengan memanggil metode getFullName. Ini adalah style di IS5 ya. Sedangkan di IS6 kita menggunakan kelas ya. Jadi mirip di Java, Python ya, kelas di Java, Python, C# maupun C++ ya. Kita namai person. Kita akan buat versi class object ya, function object person dengan menggunakan kelas ya, dengan style IS6. Kita namai person IS6. Kita tambahkan constructor ya. Sama ya. Ada tiga ini parameter ID, first name, last name. This ID sama dengan ID, sama ya, this di sini dan di sini ya, dia merefer ke instance ya, instance objek dari person IS6. First name, this last name sama dengan last name.
seperti ini. Sama ya, kita akan buatkan metode get full name. Get full name, dia return nah, di IS6 sendiri ya, kita bisa melakukan string interpolation ya. Berbeda dengan di style IS6 ya. IS5, dia menggunakan ini ya, plus ya. Plus, kemudian ini string ya. Kita kasih spasi. Di IS6 ada fitur terbaru ya. Kita bisa menggunakan string interpolation seperti ini ya, menggunakan backtick. Backtick, kemudian kita tanda dolar, kemudian curly bracket seperti ini ya. This dot first name seperti ini. Kita kasih spasi. This dot last name. Nah, jadi lebih clean ya. Teman-teman bisa lihat ya, lebih clean daripada yang menggunakan ini. Ini adalah style ya, style string interpolation di IS5, sedangkan ini style string interpolation di IS6. Sama, kita akan buatkan instance ya. Karena kita menggunakan style IS6, kita gunakan let ya. Jadi let ini sama ya, hampir sama dengan var. Untuk lebih jelasnya akan saya bahas nanti ya, perbedaan antara var dan let. Untuk sementara ini silahkan teman-teman ikuti saja dulu ya. Kita deklarasikan variabel menggunakan let. Sama ya, misal Doni sama dengan new person IS6 ya. Kita gunakan yang style IS6. ID, kemudian Doni. console.log Doni. Kita panggil metode get full name dari person IS6 ya. Get full name. Kita jalankan lagi. Oke, sama ya. Nah, di sini kita udah menggunakan dua dari fitur-fitur yang ada di IS6 ya. Pertama adalah kelas ya. Menggunakan kelas. Kemudian menggunakan string interpolation. Kita lihat perbedaannya ya. Person dengan ini style IS5, kemudian dengan kelas person ya, menggunakan kelas dengan style IS6. Kemudian saya akan bahas ya. Ini saya hapus dulu saja mungkin. Udah paham ya teman-teman ya perbedaan penggunaan kelas ya. Ini menggunakan function object, ini menggunakan kelas. Karena ini ketika kita belajar React, teman-teman akan sering bertemu dengan ini. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kita akan bahas perbedaan ini. Perbedaan var dan let. Var dia ini ya, secara otomatis dia ketika membuat variabel dengan var, dia otomatis akan hidup di semua scope ya, bahkan di sini ya. X sama dengan ini, padahal ini ya, saya sudah buatkan scope ya. Saya ubah nilainya dengan 4. X. Coba kita jalankan. Saya clear terlebih dahulu. Nilainya 4 ya, berubah ya. Jadi pertama kali saya membuat variabel X berisi value 5. Kemudian saya buatkan scope di sini ya. Saya buatkan scope di sini, dan variabel X ini, variabel X ketika masuk ke dalam scope ini ya, scope yang saya buat ini, dia nilainya berubah ya menjadi 4. Nah, kita akan cari tahu perbedaannya dengan menggunakan let ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Let sama ya. Saya akan buatkan variabel dengan keyword var. Set mungkin. Set bernilai 5. Kemudian saya buatkan scope baru ya di sini ya. Kemudian let set sama dengan, nah, saya di dalam scope ini saya buatkan variabel baru
dengan nama yang sama ya, Z ya. Dengan nama yang sama, cuma saya bedakan menggunakan keyword let. Ini saya isi 10. Di sini ada dua ini ya, ada dua konsol ya, konsol log. Yang pertama adalah variable set yang berada di luar scope menggunakan var. Yang kedua adalah variable set menggunakan let ya, berada di dalam scope. Yap, yang pertama adalah mencetak set ya. Set ini berarti tidak dikenali di luar scope ini ya. Nah, itu salah satu kenapa ya? Kenapa menggunakan let? Jadi dia limited scope ya. Kita coba dengan case yang lebih ini ya, lebih dalam ya, lebih dalam. Saya buat looping di sini, var i sama dengan 0, i kurang dari 10. Var x ya, x sama dengan 0. X adalah jumlah dari perulangan ya, perulangan i. X plus i. Nah, secara logika ya harusnya variable x ini karena berada di dalam scope loop ini harusnya tidak visible ya, teman-teman ya. Harusnya tidak visible di luar ya, di luar scope loop ini. Tapi kita akan coba ya. Coba print variable x ya yang berada di dalam scope loop ini. Saya simpan. Saya clear dulu, kita jalankan ya. 9 ya. Nah, karena variable menggunakan keyword var ini dia tidak limited scope ya. Berbeda dengan ketika kita ganti menggunakan let. Error ya, x is not defined ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, let ini limited scope ya, jadi dia hanya hidup di scope loop saja ya, tidak dengan di luar scope x. Kemudian yang selanjutnya adalah cons ya, keyword cons ya. Cons ini adalah ketika teman-teman ya ingin membuat variable yang immutable ya, variable yang tidak bisa diubah nilainya. Kita contohkan menggunakan var ya, var atau let ya, atau let. Kita deklarasikan variable x ya, berisi value 5, kemudian kita reassign ya, x dengan nilai 10. So.load x. Saya clear terlebih dahulu. Value-nya bernilai 10 ya, karena kita reassign ya, variable x di sini. Tapi ketika kita coba keywordnya kita ubah menjadi cons ya. Coba kita reassign ya, variable x dengan keyword cons bernilai 5 ya. Kemudian kita reassign dengan nilai 10. Tidak bisa ya, karena assignment to constant variable ya, tidak diperbolehkan ya, karena dia si x ini immutable. Oke, selanjutnya yang fitur di IS6 ya, yang akan sering muncul di React ya, React.js adalah inheritance ya, atau pewarisan ya. Saya akan coba contohkan membuat kelas dengan nama parent ya, parent. Kemudian parent ini punya satu konstruktor ya, dengan parameter name this this name sama dengan name seperti ini. Saya buatkan satu metode soname ya, soname return this.name seperti ini ya. Kemudian saya buatkan satu kelas child ya, dengan nama child 1 extends ya, menggunakan keyword extends ya untuk inheritance. Child extend parent. Sama kita buatkan satu konstruktor juga dengan satu parameter. Kita panggil super ya, itu super ini memanggil konstruktor milik si parent ya, ini ya, menggunakan keyword super. Seperti ini. Nah, si parent ini memiliki metode soname ya, sedangkan child
mewarisi kemampuan milik parent ya, menginheritance ya, menginheritance parent. Jadi si child ini tidak perlu membuat lagi metode SoName ya. Kita akan coba. Let C sama dengan C1 ya. Child. Satu parameter kita kasih isian URI console.log c1.SoName. Kita clear. Child 1. Oh sorry, kurang keyword new ya. Ketika kita akan menggunakan membuat suatu instance, jangan lupa ya gunakan keyword new di depannya seperti ini. URI ya. Nah, si child ini tidak perlu membuat metode SoName lagi ya, karena dia sudah mewarisi kemampuan dari parent. Kemudian kita akan coba ini ya, override ya. Jadi kita akan buatkan satu kelas lagi namanya child2, sama dia menginheritance parent. Kemudian kita akan mengoverride si SoName ini. Cukup ya, SoName sama ya, SoName kita override ya. Return kita ubah sedikit ya, karena kita override dengan menggunakan string interpolation. My name is super, kita panggil ya, karena kita akan memanggil metode SoName milik parent kelasnya ya. Kita gunakan keyword super.SoName seperti ini. Kemudian kita instansiasi objek child2 kelas C2 new child2 Doni. Ini console.log c2.SoName. Kita jalankan. Oke, my name is Doni ya. Si child2 ini, kelas child2 ini mengoverride ya. Mengoverride metode SoName milik parentnya ya. Kemudian kita panggil metode SoName milik parentnya ya, dengan menggunakan keyword super. Oke. Begitu kurang lebih ya teman-teman untuk inheritance ya. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya fitur di IS6 ya, yang akan sering muncul di React adalah arrow function. Misal kita buat fungsi sum, dia memiliki parameter ya, x dan y. Return x plus y. Ini dengan style ini ya, style IS5. Dengan menggunakan style IS6 kita bisa menggunakan const sum 1 ya, kita bedakan namanya x, y. Nah, ada tanda arrow ya. Return x plus y. Terlihat ya perbedaannya ya. Kita tidak perlu menggunakan keyword function ya. Kita juga bisa menggunakan satu line ya, satu line code const sum 2 x, y. Kita tidak perlu menggunakan return ya, langsung x plus y. Lebih clean ya, seperti ini ya. Terlihat ya perbedaannya teman-teman ya. Kita bisa memilih ya. Terserah teman-teman ini memilih style yang mana. Ini oke, dan ini lebih oke. Coba kita gunakan ya yang sum 2 ini. Console.log sum 2 5,5. Oke, hasilnya 10 ya. Oke. Teman-teman kurang lebih segitu ya untuk tutorial React.js episode kedua ya. Kita merefresh ya, mengingat-ingat ya fitur-fitur yang ada di IS6. Sebenarnya ada lebih banyak lagi,
fitur-fitur di S6. Cuman kita bahas yang akan sering muncul di React ya, di library, akan kita gunakan di library React. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa, tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial React.js selanjutnya.